Halo Sobat Perludem, nah kali ini setnya agak beda dan lebih rame dari biasanya. Saya ditemenin sama ini jarang-jarang ya kita agak komplit teman-teman peneliti Perludem. Susah banget ngumpulinnya. Ini Newsroom udah episode keberapa ya? Banyak. 9 ya. Baru pertama kali kami bisa ketemu setelah pada sibuk semua mereka. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal pemilu. Kenalan dulu kali ya. Saya Ninis. Saya Fadli. Halo, saya Ihsan. Saya Acit. Saya Amel. Saya Usep. Saya Heli. Saya Kavi. Nah, kita mau ngobrol pemilu nih teman-teman nih, kan udah sebulan. Nah, sekarang saya mau minta ini satu kata untuk pemilu 2024. Dimulai dari Mas Kavi, silakan. Satu kata ya. Tahu ya satu kata. Cepet. Capek lah. Beringas. Mas Herwin silakan. Pusing. Mas Usep silakan. Nyebelin. Amel. Membingungkan, Mbak. Kacau. Hancur. Itulah. Semuanya negatif ya. Kenapa kok kalian gak ada happy-happynya sama pemilu kali ini? Beringas itu kadang-kadang happy juga gitu. Apa happy-nya coba? Jadi kita hanya, ya happy-nya adalah kita bisa lebih apa ya? Jadi lebih banyak pengetahuan soal pemilu gitu Mbak. Soalnya kita jadi terpaksa untuk baca undang-undang, baca peraturan segala macam karena yang banyak baca. Sana kamu kan? Ya kira-kira gitu. Ini apa kita ini? Itu. Ini udah nih. Udah mulai. Iya, terus. Udah itu dulu Mbak. Kan lain-lain Mbak. Oke, tapi ya kitanya jadi banyak belajar gitu. Kitanya ya. jadi banyak belajar. Oke, kalau yang lain kok nggak ada happy-happynya? Katanya pemilu pesta rakyat. Tolong dijawab pertanyaan saya. Ayo silakan. Mas Usep. Kalau aku sih nyebelinnya gini ya, biasanya kan pemilu tuh di Indonesia ya, karena demokrasinya jelek, kan masalahnya peserta pemilunya tuh jelek, tuh bikin kita nggak semangat ikut pemilu gitu kan, partai atau calonnya gitu. Nah di 2024 ini yang jeleknya nambah, penyelenggara pemilunya, ya khususnya KPU lah, sama MK-nya gitu. Iya kan ada banyak peraturan KPU yang bertentangan sama undang-undang gitu. Terus peristiwa putusan MK 90/2023 juga kan itu ya inilah pertama kalinya ada putusan yang kayak gitu di jelang penetapan peserta pemilu gitu sih. Ini boleh saling nanya ya, jadi yang nanya jangan cuma aku. Ya nyebelinnya gitu. Jadi Langsung ikutan ya. Gue deg-degan ya. Ada apa dengan kota? Ada apa dengan kota Bang Fadli? Kayak nggak podcast biasa. Tegang ya. Ihsan, gimana San? Iya, kalau aku bilang tadi kenapa karena satu jadi unpredictable gitu loh Mbak Ninis. Ya walaupun hasilnya mungkin udah bisa diprediksi ya karena satu capresnya adalah yang sudah 2 kali ikut pemilu, bahkan untuk jadi calon presiden sekali, jadi calon wakil presiden 3 kali bahkan, dan satunya adalah anak dari presiden kan. Ya hasilnya cukup membagongkan lah gitu ya. Tapi di samping itu ada beberapa hal yang menggembirakan adalah teman-teman muda akhirnya jadi ikut partisipasi kan. Ngelihat mereka aktif di sosial media gitu ya, ikut komentar di berbagai macam sosial media soal beberapa program yang diusulkan dari misalnya debat pertama sampai debat terakhir gitu ya. Nah itu kan salah satu mungkin sisi baik dari tadi banyak hal-hal yang negatifnya dari pemilu 2024. Memang Perludem ini sudah melakukan apa sih buat pemilu Indonesia ini? Selain podcast kayaknya. Selain podcast ini, gitu. Sudah melakukan apa Mas Fadli? Iya, banyak lah ya beberapa. Paling nggak untuk pemilu 2024 itu kan kita pasca 2019 kan kita banyak evaluasi Mbak. 2019 itu
kita rasa pemilu serentak pertama kali ternyata tidak semudah itu ya, banyak problem. Misalnya KPPS banyak yang meninggal, manajemen tahapan itu tidak mudah dengan pemilu 5 kotak. Makanya baru setelah pemilu 2019 Perludem men-JR format keserentakan pemilu itu ke MK. Kita minta pemilu serentak baiknya tidak seperti ini, tidak pemilu 5 kotak gitu. Nah, MK bilang memang ada problem di pemilu serentak, tapi MK tidak bisa menentukan format keserentakan mana yang paling konstitusional. Nah, makanya muncullah 6 opsi itu kan. Jadi kalau bicara Perludem untuk 2024 melakukan apa, sebetulnya refleksi dari pemilu 2019 untuk 2024 sudah kita lakukan dari awal, terutama soal format keserentakan pemilu. Nah, yang lain juga dorongan untuk mereform kerangka hukum pemilu juga dilakukan kan. Seingat saya ada 2 atau 3 kali ya Perludem itu diundang untuk persiapan revisi undang pemilu waktu itu. Tapi ya berhenti karena presidennya, bapaknya Gibran itu nggak mau prosesnya dilanjutkan kan. Nah, dengan alasan pandemi waktu itu. Nah, pada akhirnya kan tetap pakai undang-undang yang lama dengan segala problematikanya. Dan juga rekrutmen penyelenggara pemilu kan, Ihsan dan teman-teman CSO yang lain itu juga sudah mengawal dengan segala macam problemnya. Ya menurut saya sih kekecewaan banyak pihak di pemilu 2024 itu ya ujungnya saja, Mbak. Semua itu sudah dirasakan sebetulnya dari awal, mulai dari persiapan kerangka hukumnya, rekrutmen penyelenggara, profesionalitas penyelenggara itu sudah dirasakan lah. Diprediksi mungkin nggak bisa ya, tapi sudah ada tanda-tanda alam bahwa ini nggak akan baik gitu. Mas Heroy? Apa nih Bu pertanyaannya? Sudah melakukan apa Perludem ini? Kan kalian nggak happy nih sama hasilnya. Nah, sebagai lembaga pemilu dan demokrasi. Iya, kalau ditanya sudah melakukan apa, banyak ya. Yang dibilang Mas Fadli tadi, baik sifatnya dalam konteks advokasi, pendidikan politik, sampai dengan penguatan kapasitas. Contoh konkret pendidikan politik kan menuju 2024 ini, kita tahu bahwa mayoritas pemilihnya itu anak muda. Nah, maka dari itu salah satu aspek pendidikan politik yang kita sasar adalah anak muda. Bukan hanya kemudian kita memberikan berbagai informasi, sosialisasi soal pemilu 2024 itu seperti apa begitu ya, tetapi juga kita melibatkan anak muda untuk terlibat langsung menjadi anggota KPPS, pemantau, pengawas TPS. Kita di berapa provinsi, Mas? Kok ketawa ya? Keluar Di 5. Kita di berapa provinsi, Mas? 5 provinsi. Asik ya. Kalau boleh tahu di provinsi mana itu. aja tuh provinsinya? Ada di Sumatera Barat. Ya. Sumatera Barat. Pasti di, ada Sumatera Barat. Di Jawa Barat, kemudian di Jogja ya. Di Jogja. Kemudian saya Jawa ingat Timur banget. sama Sulawesi Selatan. Ada 5 wilayah. Iya, di sana kita ini Mbak, kita kerjasama dengan universitas-universitas di sana. Kita minta mahasiswanya untuk ikut pelatihan bareng kita untuk menjadi anggota KPPS. Udah tahu. Ini serius loh, astagfirullahaladzim. Maaf. Iya. Maaf. Lanjut sesuai. Jadi kita ajak mahasiswa di sana gitu ya untuk terlibat daftar jadi anggota KPPS dan hasilnya lumayan ya Mas Ihsan ya. Ada total berapa mahasiswa yang jadi Berapa anggota kan? KPPS? Hampir 60 ya? Ya, hampir 60. Hampir 60. Itu tersebar di 5 wilayah. Dari 5 Di wilayah. itu dia terlibat menjadi anggota KPPS. Yang paling banyak di Dan Sulsel ya, Pak? PPS. Iya, paling banyak Sulsel, Bandung. Sisanya sebetulnya mungkin belum diupdate ya, karena Iya. mereka nggak ngisi monitoring evaluasi formnya. Jadi kita bikin ininya Mbak, bikin pedoman. Kayak Mbak Nis nggak tahu, pasti tahu. Tahu saya yang tanda tangan soalnya. Bikin pedoman anak muda itu kalau mau berpartisipasi bisa ngapain aja. Jadi itu ada modulnya, ada handbooknya kita buat. Jadi selain jangan hanya datang ke TPS, tapi tadi yang seperti Mas Oek cerita, ya kita mau teman-teman muda itu berpartisipasi lebih jauh bermakna. Tadi Ihsan bilang ada hampir 60 ya yang mendaftar, yang diterima ya, saya hampir 60 itu. Di satu wilayah itu ada 20 orang yang kita latih. Jadi total ada 100 orang berarti. 60% ya. Ya, lebih dari 50% jadi anggota penyelenggara ad hoc, Mbak. Ada yang jadi KPPS, ada yang jadi pengawas TPS. Nah, ini sejalan juga dengan semangat kampus Merdeka itu kan. Dan apa yang kita lakukan ini kan jawaban atas persoalan 2019 yang waktu itu salah satu problemnya kenapa banyak orang yang meninggal dunia
karena kan salah satunya anggota Lansia ya? KPPS-nya 4L gitu ya, lo lagi gitu. Dan yang nggak jadi juga bukan karena teman-teman mudanya nggak bisa atau nggak mau gitu, Iya. tapi karena dihambat atau karena Iya. masalah domisili gitu. Ya. Dan ada cerita yang menarik Mas Usep di mana ya waktu itu ya? Saya lupa provinsi Bandung ya? Bandung. Bandung yang soal mereka nggak bisa daftar. Ternyata karena memang ya ini kasus kasuistik ya dalam konteks rekrutmen KPPS kita. Dinasti KPPS. Ya itu salah satunya di dalamnya. Jadi ada Hambatan ya. ya elit lokalnya Elit lah dia. lokal, ya. Elit lokalnya itu pimpinan lokal setempatnya Surabaya. yang kemudian menjadikan anggota KPPS ini adalah kerabat-kerabat mereka. Nah, karena salah satu mahasiswa yang ketika kita dampingi dan mereka minta untuk daftar, mereka nggak bisa karena ternyata sudah ada nama-nama yang isinya Sudah adalah diisi ya? kerabat-kerabat mereka. Iya. Nah, cerita menarik lagi soal KPPS ya. Pertama, mereka ketika tadi ya karena ada dinasti KPPS, mereka nggak nyerah di situ aja. Kita kan dengar juga mereka Iya. akhirnya jadi saksi partai atau peserta pemilu kan. Iya. Bekalnya pengetahuan dari proses pelatihan itu. Iya. Dan di lain juga ada beberapa daerah yang sebetulnya di KPPS-nya udah full nih. Tapi ketika dia mendaftar ada sertifikat dari kampus dan Perludem, Iya. akhirnya diterima karena mereka diyakini bahwa punya kapasitas yang cukup, pengetahuan yang karena sudah dilatih ya akhirnya mereka yang diterima gitu. Jadi itu catatan menarik sih. Dan bahkan tidak sedikit dari mereka jadi ketua KPPS. Iya betul. Ya. Terus yang paling penting nggak ada yang PSU, nggak ada yang pemungutan suara ulang. Dari yang 60 teman-teman TPS ini. mereka ya. Gitu. Jadi yang PSU itu KPPS-nya tua-tua itu. Astagfirullah. Oke lanjut Mbak Mel, apalagi Mbak yang sudah dilakukan di Mel sama perlu di Mel. Iya tadi ya Mbak, aku sebenarnya bilang pemilu ini membingungkan karena sebenarnya kita berkaca dari evaluasi pemilu 2019 di mana kita ini potret di 2019 yang kira-kira gitu prediksi kita semuanya kayaknya bakal nggak jauh beda dari 2019 gitu. Tapi ternyata kayak misalnya kasus disinformasi ternyata lebih banyak isu-isu disinformasi yang topiknya tuh dangkal gitu Mas Oik. Ternyata disinformasinya bentuk-bentuk manipulasinya udah berkembang ke arah lain gitu. Yang sebetulnya kita nggak pernah terpikirkan di 2019. Terus itu kejadian gitu. Terus tadi Mas Usap juga nyebut ya soal soal disinformasi di 2019 kan banyak menyerang penyelenggara pemilu Mbak. Tapi sekarang ternyata susah mau didebang tuh susah karena ternyata memang ada problem juga dengan independensi dari penyelenggara pemilu juga gitu. Kayak misalnya Sirekap ekosistem informasi di media sosial tuh penuh sama Sirekap, tapi kita susah ngebedain mana sih yang hoax dan mana yang memang itu kesalahan dari Sirekapnya gitu Mbak. Jadi banyak informasi yang beredar, terus ada masalah sama independensi penyelenggara pemilu. Akhirnya bikin kita tuh jadi kebingungan gitu sih Mbak. Jadi dulunya yang mau bikin KPU-nya nggak dipercaya, sekarang emang pada dasarnya KPU-nya jelek karena nggak dipercaya gitu ya. Apa yang mau didebang? Mas Ajit, debang itu apa? Iya, debang itu apa? Debang itu apa? Iya, Jangan debang kayak itu yang itu. apa tuh? Jangan kayak pas di debat ya, Mbak ya. Iya, Nggak oke ada lanjut. Lanjut. Debang itu Tanggapin apa? lagi. Ya, debang tuh ini sih sederhananya adalah bagaimana kita membongkar suatu fakta yang itu sebenarnya suatu informasi yang sebenarnya itu bohong gitu Mas Oi. Klarifikasinya lah Klarifikasinya ya. benar. Nah Mas Ajit sebagai yang paling muda di antara kita ya. Lebih Lebih muda aja dibandingkan. Serius. Mbak, Lebih muda dia. Lebih mudah ini. Lebih muda dia. Iya. masa debat di sini? Oke. Nanti bisa dilihat KTP-nya ya. Dan saya tidak. Yang jelas lebih muda dari Pokoknya gue. lebih mantap Mas Ajit. Nah Mas Ajit sebagai yang paling muda lah. Nah dan sebagai bagian dari generasi Z ya. Mas Ajit kayaknya Z ya. Z. Oke. Gen Z. Oh iya Z dia. Ketawa Anda. Gimana nih ngelihat pemilu kita gitu mengakomodir aspirasinya teman-teman muda nggak sih? Karena sering liputan soal pemilu juga ya Mbak ya. Ini apa? Emang kamu manggil aku ibu? emang waktunya belum berbuka Mbak. Jadi dimaklumi lah. Maaf jadi menjelang buka puasa. Sering liputan soal pemilu juga gitu. Jadi emang kayaknya pemilu kali ini tuh masalahnya lebih banyak ya gitu. Jadi ketika di sini ada masalah gitu di penyelenggaraan pemilu ada masalah di prosesnya juga ada masalah gitu. Nah ini Gen Z-nya
nggak apa ya, nggak bisa memahami itu dengan jernih gitu. Nah makanya Nah, ulang lagi dari manggil gue ibu tadi Mas Lo. Ini dari tadi gak di-cut nih. Ini jalan terus kau Sep. Editor ya. Repot kamu kan, editor. Dari mana nih? Masukin perut saya kemarin kan. Masukin lagi ya, Mas Editor, Mas atau Mbak? Oh, Mas Editor masukin lagi perut dia ya. Romi Cania dulu. kacau sih Mbak. Kayak yang pertama tadi dikatakan kayak gitu. Emang banyak masalah ya di penyelenggaraan pemilu, proses pemilunya sama nggak ada pemahaman yang tersalur kepada Gen Z kayak gitu. Artinya cara lama penyelenggara pemilu ini masih tetap digunakan kayak gitu untuk sosialisasi misalnya. Dan kurang adaptif kepada media ya. Karena padahal hal itu penting untuk pemuda kayak gitu, untuk anak muda karena melalui itu gitu kan jumlah pemilih pemula itu sekitar 50% lebih ya. Nah, kalau informasi penting soal pemilu, soal hal lain itu nggak disampaikan dengan dengan santai, dengan enak kayak gitu, jadinya susah kayak gitu. Untungnya kita punya rumah pemilu. Kesana. Kita tunggu ya tadi. Nanti tolong ditampilin ya rumah pemilunya. Ini rumah pemilu. Untungnya kita. Tapi anak-anak muda kan pakai medsos dan informasi di medsos kan banyak sekali. Yang tadi itu emang nggak tersampaikan di medsos. Atau yang medsos itu yang fun-fun aja gitu. Karena medsos ini kan sangat liar banget ya Pak ya. Artinya hutan belantara ini gitu. Jadi semua bisa memproduksi, semua bisa mengolah dan nggak tahu ini benar apa enggak secara aturan kayak gitu. Iya, jadi keinget ini Mbak Ninis kemarin ya Mel, teman-teman di Sulsel ya. Iya benar, di Makassar. Iya di Makassar, mereka pindah milih tuh Mbak Ninis ke Nusa Tenggara ya. Ke Lombok. Atau kemana? Ya, ke Lombok. Karena mereka hanya dapat informasi dari sosial media, katanya kalau pindah milih itu nggak perlu ngurus, cukup bawa KTP. Oh, nggak bisa. Nah, akhirnya ketika mereka di Lombok pakai KTP di Makassar, mereka nggak bisa milih. Nah itu yang tadi Mas Ajit bilang, kayaknya sarana informasi untuk nginfoin soal teknis kepemiluan itu nggak dilakukan khususnya oleh penyelenggara pemilu untuk ngejelasin hal teknis. Akhirnya dipakai oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab untuk ngejelasin teknis pemilu yang sebetulnya itu keliru gitu. Nah ini permasalahannya kan. Ditanya KPU, kata KPU nanti kurang jauh mainnya. Iya ke Nusa Tenggara sih tadi soalnya ya. Iya, Kita kan di Jakarta Soalnya di yang Tebet. lain ke Amerika gitu ya. Belanda, Belanda. Prancis. Iya. Tapi aku boleh Boleh nambahin. Dinda, silakan Dinda. Aku boleh nambahin dikit. Boleh, Tadi Dinda. terkait dengan itu ya informasi. Kalau kita lihat kan sebetulnya kayaknya ya komunikasi publiknya KPU itu kan kayak buruk, gitu. Ya. Buruk banget ya gitu ya. Artinya ada banyak banget masalah dan yang terakhir kan soal Sirekap ya Mbak ya. Kemarin kan soal Sirekap di mana media kemudian menggambarkan Sirekap ini sebagai real count gitu kan. Which is benar sebetulnya dia real count, memang dia dihitung betul secara real dari dari TPS gitu ya, dari form C1 dan lain sebagainya. Tapi yang kemudian tidak dibedakan di media dan kemudian KPU juga membiarkan itu adalah ada real count dan ada official real count gitu. Jadi ada yang resminya juga gitu. Nah, kalau kita sering kan melihatnya misalnya Sirekap ini kenapa jadi rame banget gitu ya. Itu kan media kemudian juga KPU tidak menjelaskan bahwa Sirekap ini alat bantu yang kemudian bisa membantu kita sebagai publik gitu untuk kemudian melihat bagaimana perolehan hasil secara updated gitu ya, secara real time seperti itu. Di samping kemudian untuk yang resminya itu kan menggunakan penghitungan manual berjenjang gitu ya. Nah, itu yang kita lihat gagal dijelaskan oleh KPU sehingga ya akhirnya ada polemik yang sangat besar gitu di masyarakat dan kayaknya itu harus jadi bahan evaluasi juga sih sebetulnya terkait dengan segala macam informasi, apalagi nanti kan mau ada perselisihan hasil pemilu ya di MK gitu ya. Nah itu jangan sampai KPU juga lepas tangan gitu.
Ya, yang sampai lepas saya tangan. setuju tuh, Bang. KPU itu sepertinya memberikan informasi itu apa yang ditanya aja. Jadi ada polemik nih di ruang publik, terus nanti mereka di doorstop ya baru mereka jelaskan. Jadi nggak ada inisiatif untuk menjelaskan begitu berseliwernya informasi yang tidak akurat di ruang publik. Soal Sirekap ini saja misalnya, seperti yang tadi disampaikan Kavi itu kan mereka bisa membaca ya, orang sudah rame, bahkan peserta pemilu sendiri pun terjebak untuk mencari-cari masalah Sirekap ini. Gitu. Mau membuktikan kecurangan Sirekap gitu. Untuk apa? Kan bahwa Sirekap itu betul sebagai salah satu alat yang nanti dipublikasikan KPU, iya. Cuman kalau kemudian itu sebagai hasil resmi kan tidak. Nah mestinya kan KPU menjelaskan, Mbak. Kan nggak bisa baru ditanya, baru dijelaskan sedikit terus selesai gitu. Mestinya KPU punya inisiatif untuk menjelaskan itu berulang-ulang dengan berbagai macam media. Nggak cukup dengan konferensi pers saja, nggak cukup dengan bikin rilis saja. Seperti tadi disampaikan Mas Ajit misalnya, ya anak muda nggak lihat itu, nggak lihat tuan-tuan konpres gitu. Nah, itu puannya juga. Ada puannya konpres gitu. Ada Bukan puan bu puan ya. Ya. Berarti komunikasi publiknya KPU buruk dong. Sangat buruk. Sangat buruk. Saya mau ngomong sangat buruk. Sangat buruk. Muka saya disensor ya. Saya malah 8 juta. Nah ini punchline-nya. Nah, iya, karena apa ya? Ya mestinya informasi pemilu itu kan banyak, Mbak. Masalah pemilu itu banyak gitu. Karena mereka punya teknis, website info pemilu. Iya. Infopemilu.kpu.go.id. Iya, info pemilu mungkin ya heroik mungkin rajin buka itu, teman-teman Perludem mungkin rajin membuka itu, tapi Gen Z ini kan nggak buka info pemilu mereka gitu. Dan jumlah mereka itu mayoritas sih menurut saya ya. Mestinya KPU-nya yang kemudian rajin membaca situasi, informasi, dan punya inisiatif untuk menjelaskan keadaan gitu. Ya Jadi, karena ya udah nanti kemana-mana saya. Kayaknya itu masalah mendasarnya KPU sih untuk kemudian mempersiapkan pemilu ini emang layak dan benar-benar bisa dijalankan dengan baik gitu. Kan bukan hanya soal informasi yang nggak bisa dia kemas nyampe ke ragam pemilih khususnya teman-teman muda gitu ya. Tapi juga kan tahapan-tahapan yang lain itu dipersiapkannya mendesak gitu. Peraturan yang dibuat rancangannya juga ngedadak. Yang harus ditanya marah loh, maka KPU itu ditanya marah. masih juga marah-marah saya nih puasa lagi. Ada yang ditanya nggak jawab, itu kan nggak baik ya bagi penyelenggaraan pemilu. Nah, kita rasanya sepakat ya, pemilu di Indonesia ini kompleks gitu loh, berat memang, kita negara besar dengan pemilihnya banyak. Boleh jadi excuse nggak itu? Excuse-nya penyelenggara pemilu, ini emang kompleks kok pemilu. Kan serentaknya udah dari 2019 ya, dan 2019. Jadi tidak boleh jadi excuse. Iya. Dan Iya, kalau itu jadi alasan apa jadi? Kan emosi saya. Nah, oke. Kita sekarang pindah ya, supaya yang namanya pemilu aktornya nggak cuma penyelenggara pemilu. Aktornya kan nggak cuma penyelenggara pemilu, dan penyelenggara pemilunya nggak cuma hanya KPU ya, ada Bawaslu, ada DKPP. Tapi saya nggak akan bahas Bawaslu dan DKPP. Kalau teman-teman nanti mau bahas boleh. Sama masalahnya itu keduanya. Gue deg-degan nih. Iya, lanjut. Nah, tapi ada aktor pemilu yang lain, pesertanya. Mungkin juga kita nggak usah ngomongin pilpresnya lah, udah banyak diomongin orang. Parpolnya yang mau kita coba obrolin gitu loh. Ada apa dengan parpol kita nih? Siapa yang mau jawab, silakan. Oh, itu mau jawab. Iya. Sahabat parpol, silakan. Itu sama parpol. Sahabat parpol. Sahabat parpol. Ya memang mau nggak mau dalam Kita nggak anti partai, kita nggak anti partai. Iya. Kita selalu bilang loh, dalam konteks politik elektoral, sistem politik demokrasi ya, parpol itu agen utamanya, aktor utamanya. Jadi Coba gak usah ngegas sih. Percaya kan? Percaya. Gak ada yang nggak percaya. karena kan kita selalu bilang ya bahwa demokrasi itu baik ketika aktor utamanya pun baik. Aktor utama demokrasi itu banyak. Ada partai politik, penyelenggara pemilu yang tadi kita diskusikan gitu ya. Jadi kalau nanti hasil pemilu 2024 ini paskanya kemudian ada banyak evaluasi yang kemudian melihat bahwa banyak catatan, banyak problem, ya salah satu disebabkan oleh aktor demokrasi. Salah satunya penyelenggara pemilu dan partai politiknya. Menurutku kritik terbesar dari parpol kita ya di pemilu 2024 sebetulnya ini problem klasik dari pemilu-pemilu sebelumnya soal rekrutmen.
dari konteks legislatif maupun pemilu presidennya gitu ya. Yang kemarin banyak dipersoalkan kan salah satunya dalam konteks rekrutmen pemilu presiden begitu ya. Dan meskipun memang itu dalam konteks pencalonan presiden ada catatan yang tadi disampaikan Mas Usep soal MK, dan di sana ada syarat pencalonan 20% yang kita sendiri Perludem kan sudah sejak awal mendorong bahwa ada penghapusan syarat pencalonan presiden 20% itu gitu ya, yang sering dikenal sebagai presidential threshold gitu ya. Meskipun kita bersepakat ya bahwa dalam membuat terminologi pemilu, presidential threshold itu bukan syarat pencalonan 20%, tetapi adalah syarat keterpilihan gitu ya. Karena itu yang diatur di dalam sistem two-round sistem kita di dalam konstitusi. Nah, dalam konteks pemilu legislatif pun sama Bu gitu kan. Kalau kita lihat sudah sejak lama kita mendorong bahwa pembenahan utama dalam konteks pengorganisasian parpol adalah di rekrutmennya. Nah, misalnya dari ketika kita di Sekretariat Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, ketika revisi menggabungkan antara Undang-Undang Pileg, Pilpres dan penyelenggara pemilu, salah satu proposal yang kita tawarkan di dalam kodifikasi itu adalah perbaikan tata kelola pemilu melalui rekrutmen yang lebih demokratis gitu ya. Meskipun ada berbagai opsi gitu ya, apakah menggunakan konvensi atau primary election, meskipun teman saya ini saya yakin tidak sepakat Bu soal primary election. Banyak sama kita yang tidak sepakat ya. Sistemnya proporsional daftar terbuka. Kalau proporsional daftar tertutup dia sepakat mungkin primary election, begitu ya Mas Usep ya? Mulai masuk sistem pemilu ini. Dan kalau kita lihat juga soal keterwakilan perempuan, salah satunya gitu ya yang jadi PR. Padahal sebetulnya kita punya progresivitas yang cukup baik ya dalam mendorong keterwakilan perempuan di pemilu legislatif gitu ya. Tetapi memang ini bukan hanya faktor partai politiknya sendiri, tetapi juga ada faktor penyelenggara pemilu di dalamnya. Yang kita kemarin harus sampai ke Mahkamah Agung gitu ya untuk membatalkan ketentuan pasal PKPU pembulatan ke bawah dalam menentukan daftar calon 30% tersebut begitu ya. Itu mungkin kalau untuk parpol, Mas Usep gimana? Lagi parpol. Kalau ngelihat di undang-undangnya, Undang-undang apa ini? Undang-undang partai politik ya, terus kita udah sekian lama reformasi itu, partai politik tuh salah satu aspek yang gagal di reformasi sih, sejak reformasi gitu. Jadi kalau di undang-undangnya tuh partai kita ketentuannya tuh tambah buruk. Nah diantaranya bagaimana syarat pembentukannya yang terhubung sama kepesertaan pemilu yang makin berat gitu. Dan itu yang bikin DPR tuh jadi nggak ada sirkulasinya untuk dikritik gitu. Jadi partai yang ada sekarang kan tambah besar dan tambah sedikit dan tambah berkuasa. Itu yang kemudian bikin banyak masalah-masalah di pemilu saat kita memperbaiki aspek lain, khususnya yang di 2024 ini kan tadi yang nyebelinnya kenapa salah satunya KPU sejak awal ini diintervensi sama partai ada yang di DPR gitu, buah dari penyumbatan untuk partai luar DPR itu masuk mengoreksi kekuasaan-kekuasaan yang di DPR gitu. Jadi intervensi fraksi partai di DPR ini bikin aspek-aspek pemilunya itu tambah buruk, diantaranya bagaimana mempengaruhi keanggotaan KPU Bawaslu-nya buruk, DKPP-nya buruk. Kenapa bisa diintervensi? Iya, karena ada fit and proper test di situ, ada fit and balik lagi ke itu ya, fit and proper test di situ gitu. Nah, itu kemudian bikin partainya jadi top down gitu, sifat pembentukan dan kepesertaannya, karena mahal banget bikin partai kan ya, 100% provinsi, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan, yang harusnya partai itu kan sebagai agregasi dari rakyat ke DPR, itu harusnya dia bottom up gitu, tapi ini top down. Karena top down itu jadinya partai makin jauh sama partai politik, terus kegambar sama party ID-nya kita yang tambah kesini tambah jauh gitu. Yang di tahun 99 itu ada 86% orang gitu ya dekat sama partai, di 2019, 2024 belum ada yang ngukur, itu cuma ada 7% yang dekat sama partai gitu. Itu gambaran di aspek undang-undang partainya, partai kita tuh tambah nggak demokratis, tambah sulit diakses sama warganya gitu, sama rakyat. Jadi variabel menurunnya party ID karena kerangka salah satunya, yang kedua sistem pemilu. Enggak, sebelum ke sana. Jadi sebenarnya akar masalahnya di mana? Ya di partai. Iya, maksudnya di partai. Oke, tadi ada maksud, cuman kalau boleh dibuka gitu ya. Nah, partai kita tuh sebenarnya ada masalah apa sih, permasalahan inti partai gitu loh. Jadi kan
pemilih itu kan sebel sama DPR, sama partai politik di parlemen gitu kan. Nah, dia tuh nggak bisa ngoreksi partai karena partainya ada tuh, partainya itu aja. Jadi nggak bisa milih partai lain karena bikin partai sama ikut ke pemilu itu susah banget gitu. Coba kalau bikin partai politik dan ikut peserta pemilunya itu kayak mudah kayak di tahun 99 gitu ya. Jadinya saat kita sebel sama partai di DPR, kan bisa pilih partai yang lain gitu, yang menjanjikan perubahan gitu. Nah, karena sumbatan itu, kita nggak bagus-bagus gitu di aspek kepesertaan. Terus juga partai politik yang di fraksi DPR-nya bikin semua aspek pemilunya karena intervensi DPR itu kuat banget, powerful banget, itu tambah rusak semua. KPU yang kita perbaiki dari awal reformasi sampai sekarang ya, Mbak Ninis dari Setro sampai kemudian pindah ke Perludem gitu ya kan, KPU-nya di undang-undangnya tambah bagus gitu kan. Tapi gara-gara fit and proper test-nya itu ada intervensi DPR dan itu adalah fraksi partai, partainya itu jelek dia, jadinya KPU-nya jelek juga gitu. Nah, kalau soal fit and proper test sih menurut saya dari 2012 juga sudah ada fit and proper test. Iya. Nah, bahwa intervensi dan keinginan-keinginan partai politik itu macam-macam terhadap penyelenggara pemilu dari pemilu-pemilu sebelumnya juga sudah ada. Tapi kenapa ini menjadi lebih apa ya? Lebih menyakitkan bagi publik ya, lebih kacau begitu. Ya memang ada problem di figur-figur yang kemudian menjadi penyelenggara pemilunya menurut saya, yang gagal mengelola dan mengendalikan banyaknya kepentingan itu. Ya kita bisa tanya lah ke penyelenggara pemilu 2012 kan sekarang masih ada di dunia kepemiluan. Masih bisa kita tanya, ada nggak dulu intervensi? Saya yakin pasti ada. Di pemilu 2019 pasti juga sudah ada. Tapi lebih jelek tapi partainya. Nah, makanya ini mungkin selain problem agresivitas partai untuk ingin mengkooptasi penyelenggara pemilu ya. Ya, kegagalan dari orang yang duduk di lembaga penyelenggara mengelola itu. Dulu kan juga ada perdebatan keras soal intervensi ini kan juga ada. 2019 kalau semua kita ingat ada kasus ketua umum partai yang kemudian mau nyalon DPD, itu kan kemudian dilarang oleh MK karena pengurus partai nggak boleh lagi jadi calon anggota DPD. Itu panjang itu perdebatannya, Pak. KPU diintervensi, KPU ditekan, KPU diancam, bahkan sampai ada informasi tawaran uang segala macam ya. Tapi KPU-nya bertahan. Kenapa? Karena ya mereka tidak hanya mendengar suara dan kepentingan elit politik. Waktu itu kan masyarakat datangin KPU, mengingatkan KPU. Mereka mau mendengar itu gitu. Nah yang sekarang sepertinya nggak mau mendengar itu. Yang didengar ya kepentingan partai. Karena pendekatannya adalah pendekatan melayani peserta pemilu. Jadi memang sudah ada problem dari lahir gitu. Jadi dari penyelenggaranya gitu. Jadi problem paradigma yang jadi masalah sih. Selain memang betul kata Mas Yosef, partai jauh lebih agresif sih Mbak, ingin mengkooptasi penyelenggara pemilu kan, sampai ke level kabupaten kota, kecamatan kan. Ini udah 20, ini tahun berapa ya, 2024, reformasi 26 tahun ya, reformasi. Yeah. Dan tadi Mas Yosef sampaikan kan, kayaknya parpol nih yang agak bukan terlambat ya, kita bilang aja lah terlambat di reformasi kan, masuk reformasi itu kita banyak hal yang kita reformasi gitu ya, penyelenggara pemilu, kita ada lembaga-lembaga, institusi negara, lembaga pengawas, ombudsman, komisi-komisi negara, pengawas tuh jadi banyak gitu, cuman parpolnya kayaknya skip nih, untuk di reform gitu loh, sehingga ada persoalan kelembagaan. Nah, misalnya nih ya, kita agak berimajinasi nih. Nanti kan bulan Oktober Presiden akan dilantik. Ya, akan dilantik DPR adalah. akan dilantik juga. Nah, habis itu kan nanti akan membentuk kabinet segala macam. Seandainya Menteri Dalam Negerinya manggil nih Mas Fadli dan kawan-kawan, Mendagrinya dimanggil, atau mungkin Presidennya manggil. 3 hal nih perlu Dem kasih masukan ke kami nih, ke Presiden baru, minta nih Mas Fadli sebutkan 3 hal aja kita harus perbaiki dari mana Mas Fadli. Karena nih Presidennya soal parpol nih. Enggak, ini saya Bu ya. Ya, boleh. Satu menurut saya sih format Jangan keserentakan. panjang-panjang ya, Presiden kan nggak bisa lama-lama dengerin kita ngomong. Nah, 3 hal ya. Satu menurut saya sih format keserentakan pemilu, Mbak. Kalau ditanya yang mana ya, yang paling patut untuk kemudian dikaji dan kemudian dibahas itu adalah format keserentakan pemilu nasional, pemilu serentak daerah itu. Jadi dipisah, serentak nasional, serentak daerah itu dipisah. Nah kemudian yang kedua, menurut saya adalah soal lembaga penyelenggara pemilunya. Proses rekrutmen lembaga penyelenggara pemilunya gitu.
Jadi DPR tidak memilih lagi, tapi mengkonfirmasi saja. Jadi presiden ngasih nama ke DPR itu, misalnya anggota KPU 7 ya 7 aja kasih. Kalau Bawaslu 5 aja dikasih. DPR setuju atau tidak setuju dengan alasan yang tertentu. Kalau tidak setuju, Bang? Kalau tidak setuju, apa alasan tidak setujunya? Kemudian nanti presiden kasih nama pengganti. Seperti seleksi hakim agung kan kayak gitu. Hakim Agung. Nah, yang ketiga menurut saya sih adalah soal sistem penegakan hukumnya. Kan itu yang nggak jalan kan sekarang. Soal politik. Apa? Sistem pemilu kata dia. Oh iya silakan. Bebas ya. Siapa orang bisa beropini sih. Saya juga itu ya. Soal format keserentakannya, penataan lembaga penyelenggara pemilu dan sistem penegakan hukumnya. Yang lain ada yang mau? 3 aja nih. Tapi kalau nanti presiden yang manggil 3 ya terus yang datang 8 orang ya jadinya 24 Pak Presiden masukannya. Hati-hati nanti. Aku 3 ya. Boleh. Pertama, bikin mudah partai politik dibentuk kalau nyambung undang partai sama kepesertaannya gampang di pemilu. Yang kedua, ubah sistem proporsional tertutup ya. Ubah sistem proporsional tertutup. Proporsional tertutup. Dari Ubah sistem terbuka. Dari terbuka ke tertutup. Iya. Oh, dari terbuka ke Iya, proporsional dari terbuka ke tertutup gitu. Kenapa? Yang ketiga adalah Sering-sering kan ya? soal rekrutmen penyelenggara pemilu itu sebetulnya unsur yang paling berbahaya yang tetap dipelihara di undang-undang pemilu kita adalah adanya unsur eksekutif di dalam timsel. Nah itu yang buat secara prinsipil konsep kemandirian itu nggak dicapai utuh sejak awal karena di timselnya itu ada kekuasaan eksekutif gitu. Padahal konsep makna Maksudnya mandiri ini dalam membentuk panitia seleksi dibentuk oleh eksekutif. Gitu. Iya, enggak di dalam timsel kan ada orang Unsur pemerintah, pemerintah. ada unsur pemerintah. Padahal Tapi berarti nggak masalah kalau kemudian presiden tetap Nggak membentuk masalah. timsel Nggak masalah. asal jangan ada representasi dari iya presiden. gitu. Karena makna kemandirian sebetulnya kalau di teori dasarnya adalah jangan ada unsur trias politika dan selama ini undang-undang pemilu kita memelihara itu. Ada unsur kekuasaan eksekutif di dalam timsel gitu. Dan itu kan yang bikin tragedi pemilihan anggota KPU Bawaslu yang tengah malam itu. Amel apa Mel? Saya panggil 3 nih apa nih? Kasih saya 3 masukan yang harus dipanggil presiden Amel. Iya. Aku nambahin yang tadi aja ya Mbak. Jadi Gak usah 3. Oke, pas lagi. extensionnya Mbak. Karena yang tadi udah paling yang pertama ini sih Mbak soal apa namanya adopsi teknologi pungut hitungnya. Tapi aku sebenarnya setuju Mbak kalau misal sistem proporsional terbukanya diubah ke sistem proporsional tertutup gitu karena iya karena sebenarnya dari apa ya yang evaluasi di Habis ini Surabaya muncul berudam dulu. Iya. Baru 2 yang ngomong ya, jadi ada 8 orang. Karena dari apa evaluasi teman-teman kayak misalnya di Surabaya kemarin ya Mas Bisep ya, KPPS sih bilang capek banget dengan pemungutan suara yang harus ada 5 apalagi tadi ya 5 pemungutan suara 5 pemilihan terus sistemnya kan proporsional terbuka harus hitung satu-satu gitu Mbak Ninis. Terus kayaknya apa ya aku yang mendukung Sirekap secara bertahap akan menjadi Irekap kayaknya akan susah juga sistemnya kalau Ya gara-gara KPU sekarang Sirekapnya hancur kan orang juga percaya. Iya satu-satu iya salah satunya itu Mas Pak. Itu sih Mbak. Stop. Dinda, tadi panggil Kanda presiden nih. Oh, presidennya Kanda. I don't know. Belum tahu yang akan dilantik siapa. Aduh, ini dekat ya. Semoga enggak ya. Kalau menterinya insya Allah ada Kanda kamu. Oh pasti. Iya kalau aku sebenarnya sama kayak Mbak Amel nggak harus 3 karena kalau 3 nanti jadi 24 gitu ya kebanyakan. Nah kalau aku sebenarnya mungkin lebih ke soal pendanaan kali ya Mbak ya. Soal pendanaan itu Untuk? juga jadi satu problem pendanaan politik. Baik itu misalnya untuk kandidat gitu ya, baik itu di Pilpres kemudian juga partai politik misalnya gitu. Dan juga pendanaan ini kan konteksnya bukan hanya ketika pemilu gitu ya, tetapi juga di luar pemilu gitu. Jadi menurutku penting untuk kemudian bisa diatur lebih jauh gitu ya, bagaimana transparansinya gitu ya, bagaimana kemudian apakah ada kemungkinan juga nih kan negara membiayai misalnya, membiayai pendanaan partai politik misalnya Sudah melalui dibiayai. skema ban parpol. Sudah dibiayai tapi kan hanya berapa persen dari proporsi keuangan partai politik itu kan Mas. Nah itu sih yang kalau menurutku penting. Tetapi memang yang lebih penting lagi, jauh lebih penting lagi adalah ya tadi sih institusi parpolnya ya, ketika partai politik itu bisa terinstitusionalisasi dengan baik gitu ya, terutama juga ketika
ada demokrasi internal partai politik yang bagus seperti itu. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Mas Heroik misalnya soal rekrutmen yang bermasalah ini kan juga jadi satu catatan gitu ya dalam partai politik kita. Kita lihatlah misalnya di internal partai politik ini kan juga berkontestasi gitu ya pada akhirnya mereka. Tentu gara-gara sistem proporsional terbuka. Iya, yang Tapi ini bukan maksud mendukung proporsional tertutup, bisa jadi mixed member gitu kan. Mixed majority, sorry. Tambah susah, Mixed majority Bi. gitu. Nah, tapi ya akhirnya kan di internal berkontestasi gitu ya. Misalnya setelah terpilih, 2 tahun setelah terpilih itu sudah mulai manasin mesin lagi gitu ya, tiap individu anggota partai politik gitu ya. Kemudian selanjutnya ya mereka berusaha mengumpulkan uang untuk pendanaan politik yang mana banyak akhirnya ujungnya nanti misalnya korupsi politik dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian tidak sehat, persaingan di internal partai politiknya juga tidak sehat gitu ya. Karena apa ya, itu tadi kebutuhan akan pendanaan yang sangat besar dari partai politik yang itu tidak ditanggung sama sekali gitu oleh negara, atau hanya sekitar 2-5% yang ditanggung oleh negara itu saja. Jadi sederhananya Kavi pengen bilang bahwa harus ditingkatkan. Bahan parpol harus ditingkatkan, sistem pemilunya harus dipikirkan ulang, bukan memilih itu ya, tapi harus dipikirkan ulang, dan institusionalisasi partai itu yang menjadi krusial. San? Apa ya? 3 nih. 3. Aku 2 aja Mbak Ninis. Oh, boleh. Satu soal penegakan hukum, sepakat tadi sama Bang Fadli, tapi perlu dicari formula ulang ya. Jadi bukan bentuknya kayak penguatan kelembagaan gitu kayaknya. Betul. Karena kondisi hari ini kan mereka kuat secara kewenangan, Tapi tapi nggak tidak ngapain. berani, ya. Tapi nggak pengawasan ngapain. nggak ada, pengawasan nggak ada gitu ya. Ada 3 loh lembaga. Iya benar. Jadi Sanksi Cuma peringatan satu. keras 3 kali terakhir. iya betul. Pertama di Indonesia, di dunia. Jangan-jangan memang perlu ada penataan kelembagaan ulang di penegakan hukum pemilunya tuh, gitu ya. Jadi bukan soal kewenangan ya. Itu satu. Yang kedua soal perambang batasan nih Mbak. Kita selalu ribut kan. Kemarin terbaru putusan MK soal ambang batas parlemen ya yang diajukan oleh Perludem juga. Itu kan juga menjadi salah satu isu yang cukup menarik ya, sebetulnya harus hitung ulang lah berapa proporsionalnya, termasuk ya tadi ambang batas pencalonan presiden. Sajid, apa suruh nonton, suruh baca Rumah Pemilu aja presidennya? Iya, betul. Iya. Oh iya benar ya. Kalau aku kayaknya udah semua ya. Cuman lebih ke harusnya partai baru ini, partai kecil ini dipermudah kayak gitu. Bikin Ini ada partai. aspirasi gitu. Partainya nggak lo sama Mas Permen. Biar apa ya? Biar misalnya nelayan punya partai sendiri. Iya. Kepentingan nelayan ada gitu. Petani punya partai sendiri kan asik, Bro. Iya. Kan bukannya semua parpol itu Iya punya ini loh, apa barisan- istilahnya, barisan organisasi gitu, sayap barisan- partai ya, barisan. yang itu berbasiskan pada profesi. Nah, sayangnya itu nggak jalan. jalan, Mas. Karena kaderisasinya bapuk juga kan, Mas. Bapuk. Kayak Kayak Manchester United. Kalau kita mulai masuk ke pertanyaan ke kota sebelah. Malam ini menang tadi 4-3 lawan Liverpool tadi. Come on, Mas Torik, udah. Kita mulai. Sampai berapa nih 3 nih? Yang pertama, saya setuju soal peningkatan bantuan dana negara untuk partai politik ya. Yang kita memang dari dulu sudah mendorong ada peningkatan secara gradual bantuan dana negara untuk partai politik. Nah ini jangan kemudian artinya sepenuhnya gitu ya dibiayai oleh negara, tetapi kita evaluasi gitu ya, meningkatkannya itu dievaluasi dan harus dibarengi dengan prasyarat. Misalnya kita di Perludem ada riset yang belum dipublish. Nanti akan dipublish Ya, kan? nanti kita akan publish. Jadi ada riset intraparti demokrasi namanya, demokratisasi internal iya. partai. Nanti dilaunching di newsroom aja gimana? Boleh. Boleh. Pasti. Kita pakai framework konseptual yang sudah digunakan oleh banyak negara, teorinya pun ada. Rahat ya, Rahat dan Safira. Safira, ada 5 aspek sebetulnya, partisipasi, Spill dong. Kompetisi. Siapa yang paling demokratis? representasi, transparansi, sama kohesivitas. Nah, cuman kita lihat dari 4 aspeknya, Bu. Ya. Partisipasi, sejauh mana keterlibatan anggota dalam mengambil keputusan gitu ya. Dan juga dalam konteks rekrutmen dilibatkan atau tidak.
kompetisi ini adalah persaingan di internal partai untuk menduduki posisi-posisi pengurus partai. Apakah ada treatment yang setara bagi setiap anggota partai untuk terlibat menjadi pengurus, menjadi ketua umum, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ini adalah representasi. Representasi ini sejauh mana partai politik dia kemudian cukup ramah terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti perempuan, anak muda itu dilibatkan di dalam pengurusan partai politik gitu, representasi. Yang keempat itu soal transparansi. Nah, sejauh mana misalnya partai politik selalu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatannya dia, jaring aspirasinya mereka, laporan keuangannya gitu ya, bukan hanya mempublikasikan laporan hasil audit yang dari bantuan keuangan parpol saja, tetapi audit rutin internal mereka dipublikasikan dan seterusnya begitu ya, itu dipublikasikan di dalam website. Nah, kenapa tadi saya bilang di awal bahwa kita setuju meningkatkan bantuan dana negara, tapi harus dibarengi dengan 4 aspek intraparti demokrasi ini. Nah, sebetulnya yang terakhir itu ada kohesivitas. Cuman kemarin kita batasi dari 4 dulu karena kohesivitas ini sejauh mana responsivitas mereka terhadap aspirasi publik. Yang itu kan harus diukur dengan metodologi yang lebih kompleks ya, misalnya survei opini publik kira-kira seperti itu. Sedangkan kita belum punya sumber daya yang cukup untuk melakukan survei kohesivitas terhadap respon publik terhadap partai. Itu yang pertama soal peningkatan bantuan dana negara. Nah, yang kedua menurut saya adalah saya sepakat soal perbaikan ulang tata kelola sistem pemilu kita gitu ya. Bukan hanya dalam konteks keserentakan pemilu, tapi kita coba bisa pikirkan ulang. Misalnya kan sebetulnya tawaran soal proporsional tertutup dan terbuka itu harus dibarengi dengan demokratisasi internal partai. Mau sistem pemilunya apapun gitu ya, kalau kemudian dibarengi dengan mekanisme demokratisasi internal partai, kok Anda langsung gusar gitu? Cepat presiden Langsung resah. Iya. Nah, itu nggak masalah gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang konkret. Menurut saya adalah implementasikan sebuah hasil judicial review Perludem yang kemudian dikabulkan oleh MK. Ya, Ada berapa Mas Fadli? Dapil tuh. Parliamentary Threshold, napi apa? mantan terpidana korupsi, sama cewek tuh. Sama tadi model pemilu. Ya, model keserentakan pemilu, Parliamentary threshold. parliamentary threshold. Iya. Tepuk Nggak ada yang mau tepuk tangan. Nggak ada yang mau tepuk tangan. Woi! Woi. Udah. Jadi sebetulnya tawaran perbaikan itu semua udah ada di Udah ada, meja. ya. Gitu. Kita nggak mulai dari nol ya. Kita nggak boleh dari nol. Dan saya sih sebagai direktur, saya tunggu tuh ide-ide mas-mas dan mbak-mbak semuanya, tolong dituliskan ya, jangan cuma diomongin di sini aja. Ada lagi? Kok masih langsung diam disuruh nulis? Enggak, udah ada tulisannya. Kita selesaikan bertiga Mas Wahid. Sudah ada tulisannya. Ada lagi? Kemarin tuh ada masalah verifikasi tuh, keinget soal keuangan partai politik ya. Iya. Jadi kan kita suka mempermasalahkan verifikasi partai politik kita yang amat berat banget gitu ya. Karena kaitannya syarat pesan partai politik di pemilu kan susah. Nah, harusnya partai itu harus diverifikasi, cuman verifikasinya apa? Nah, yang paling objektif ya dan gak bias besar kecil partai atau luar dalam parlemen adalah keuangannya transparan dan akuntabel gitu. Iya. Jadi satu aja syarat verifikasi partai politik itu keuangannya transparan akuntabel gitu. Jadi itu bisa, ini kan mau jadi badan publik di dalam parlemen gitu kan, dia harus transparan akuntabel dong. Ya ini sebenarnya kita punya momentum ya, Ya. perbaikan, dan kalau baca putusan-putusan MK kan MK selalu menegaskan ya jangan buru-buru, semua perubahan-perubahan itu harus dilakukan di awal. Betul. Biar cukup simulasi kalau mau ganti sistem, kalau mau apapun ya buat penyelenggara juga beban kerjanya masih wajar, buat pemilihnya juga ya kita bisa jadi pemilih yang nasional gitu. Jadi ini PR utama sebetulnya ya pasca pemerintahan terbentuk nanti, salah satu agenda besarnya adalah reformasi kerangka hukum politik dan pemilu kali ya. Ada lagi Mas dan Mbak yang mau disampaikan atau mau ditanyakan juga boleh? Saling menanya juga boleh. Itu yang wilayah belum. Wilayah. Udah Kota favorit Bu belum? Oh iya boleh. Terakhir saya mau tanya, karena ini mau lebaran dan kita biasanya kalau lebaran kan liburan ya, ada yang pulang kampung, Iya. ada yang jalan ke kota-kota favorit kita masing-masing kan gitu. Ya, mulai dari Kavi. Boleh Dinda kota favorit. Kalau kota favorit saya adalah Banda Aceh. Oh ya, mana Aceh. Serius kamu tuh? Udah mau dikasih alasannya panjang lagi. Iya. Kok jadi? Kalau saya Jogja.
Karena saya kuliah di Jogja dan alhamdulillah dapat istri orang Jogja. Saya ganti Jogja juga. Saya kota Serang. Amel apa kotanya? Aku Bandung, Mbak. Bandung. Karena dibuat ketika Tuhan sedang tersenyum ya. Sajid apa? Kalau aku Jogja. Jogja. Oh iya. Kenapa Jogja, Mas? Sama juga. Kuliah di Kuliah di sana. Jogja. Kayaknya setiap orang yang pernah kuliah di Jogja Pasti favoritnya di Jogja ya, Mas. Jogja. Susah. Jason. Susah melupakan. Selain Jakarta, Lombok kayaknya Bu. Siap. Tanjumaan dia ya. Aku belum dapet tuh kerja di Lombok. Ke Jogja mulu. Sensor ya. Dipotong nggak nih? Sensor kok. Jangan dong. Tahu nonton dong ya. Bang Fadli nggak nih? Bengong. Saya juga Jogja. Kota Padang. Padahal di Jogja. Ya kalau Padang kan memang saya pulang ke Padang. Kalau Jogja, ya enak lah Jogja. Makanannya Ibu enak. sendiri Ah, suka Ini sama. Saya yang penting sama siapa aja sih kan. Wah, berat ini. Oh, yang penting sama siapanya ya, Mas. Iya. Kalau Mbak Denis pasti kan nama keluarga kan? Iya. Iya. Jogja juga. Ya, keluarga gue di Jogja. Iya, berarti Iya, Jogja. keluarga saya di Jogja. Berarti Leluhur kota saya favorit dari Jogja, Jogja. ibu saya dari Jogja ya. Dari kecil saya sudah sering bolak-balik Jogja, merasakan gudeg-gudeg di Jogja zaman bapak ibu saya kuliah ya. Jadi perlu dan tuh Jogja banget. Maybe it's Jogja, karena kita 2 kali raker di Jogja. Iya. Yes. Semua, iya. ya semua teman, Dua kali ya, lagi. kayaknya teman-teman Perludem senang ke Jogja. Selain juga Tanjungan, aku juga suka. Ya, saya juga tuh. Tanjungan juga suka. Kenapa kamu ikut-ikut saya? Oke, udah ya. Sebelum kemana-mana obrolannya, makasih ya teman-teman ya. Thank you. Dadah. Mari ke Jogja. Ya, lah, itu Saya main di Jogja.